Shalom, apa kabar? Aku harap kalian selalu sehat dan tetap semangat. Ya, hari ini pertemuan keempat kita membahas bab yang kedua yang terakhir, praktik demokrasi dan HAM. Silakan kalian simak video pembelajaran ini dan kemudian kalian kerjakan tugasnya. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Adapun tujuan dari pembelajaran bab 2 ini, yang pertama mendiskusikan bagian Alkitab yang menulis tentang demokrasi dan hak asasi manusia. Yang kedua, menjelaskan tugas dan tanggung jawab remaja Kristen dalam mewujudkan demokrasi dan hak asasi manusia. Dan yang ketiga, merancang dan melaksanakan kegiatan sebagai wujud kepedulian terhadap hak asasi manusia. Sebelum memulai pelajaran, silahkan kalian berdoa secara pribadi. Silakan. Bacaan Alkitab terambil dari kitab Bilangan pasal 35 ayat 9 sampai 34, Matius pasal 5 ayat 38 sampai 44, dan Matius 20 ayat 1 sampai 16. Untuk pertemuan keempat tanggal 18 bulan 9 2020 kita akan melanjutkan bab 2 ya. Kita akan membahas memupuk sikap demokrasi sejak dini dan kekristenan demokrasi dan HAM berdasarkan Alkitab. Baik, kita masuk dalam memupuk sikap demokrasi sejak dini. Menurut Cohen, untuk mencapai demokrasi, seluruh pihak yang terlibat harus sepakat bahwa keadilan harus ditegakkan dan kepedulian terhadap sesama mewarnai keputusan yang diambil dan tindakan yang dilakukan. Baumeister, Campbell, Kruger, dan Fox berpendapat sikap demokratis tidak tumbuh dengan sendirinya, namun harus dipupuk sejak dini. Ini diawali dengan menumbuhkan sikap mengasihi sesama, tidak menganggap diri lebih istimewa daripada orang lain. Karena itulah sejak dini orang tua perlu menerapkan pola asuh yang demokratis, yaitu dengan memberi kesempatan kepada anak untuk menyuarakan pendapat mereka yang mungkin saja berbeda dari pendapat orang tua. Penghargaan terhadap pendapat anak akan memupuk rasa percaya diri anak yang berakibat pada munculnya rasa menghargai orang lain juga. Berbagai pelanggaran HAM masih terus terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa praktik-praktik HAM di negara kita memang masih jauh dari yang kita idam-idamkan. Pemerintah belum sepenuhnya mewujudkan tugasnya dalam memenuhi demokrasi dan HAM bagi rakyat. Banyak orang yang belum dapat menikmati hidup yang aman dengan jaminan pemerintah atas hak-hak asasi mereka. Bagaimana di masa perjanjian lama? Bagaimana jika ada orang yang tanpa sengaja telah melakukan suatu pelanggaran? Pertanyaan ini akan kita jawab setelah ini. Dalam kitab Bilangan pasal 35 ayat 9 sampai 34 memuat perintah Allah kepada Musa untuk membangun kota-kota perlindungan apabila mereka telah tiba di Kanaan. Tujuan membangun kota tersebut supaya dapat dijadikan tempat tinggal bagi mereka yang secara tidak sengaja telah
menghilangkan nyawa seseorang. Pemahaman tentang kota-kota perlindungan seperti yang dibicarakan dalam bilangan pasal 35 ayat 9 sampai 34 menjamin perlakuan yang lebih adil bagi orang-orang yang terlibat dalam kasus seperti di atas. Dasar keadilan inilah yang dapat kita lihat dalam hukum modern. Ketika hakim mempertimbangkan berbagai sisi dari sebuah kasus kriminalitas. Sebagai contoh, kasus Nenek Mina yang mencuri 3 butir kakao. Kalian bisa baca di halaman 27 buku siswa. Mengapa sang hakim menangis? Tampaknya ia terharu. Mengapa seorang nenek tua seperti Nenek Mina harus diajukan ke pengadilan karena mencuri buah kakao? Jelas, ia ingin menanam kakao itu. Mungkin ia ingin bangkit dari kemiskinan. Tindakan Nenek Mina memang melanggar hukum, tapi ia melakukan karena kemiskinan dan bukan karena ketamakan atau profesi sebagai pencuri. Namun demikian, tindakan mencuri tidak dapat dibenarkan atas alasan apapun. HAM memberikan perlindungan yang paling dasar kepada setiap orang, apapun jenis kelaminnya, warna kulit, agama, dan keyakinan, usia, kondisi fisik, mental, dan sebagainya. Setiap manusia tanpa kecuali sama di hadapan hukum. Artinya, yang bersalah akan dihukum dan yang benar akan dibenarkan. Namun pada kenyataannya masih banyak rakyat jelata yang tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Seperti halnya Netina, bukan? Sekarang kita masuk dalam membahas kekristenan, demokrasi, dan hak asasi manusia. Meskipun Alkitab tidak berbicara tentang demokrasi dan HAM secara eksplisit, tetapi kita dapat menemukan beberapa konsep yang merujuk kepada demokrasi dan HAM. Matius 20 ayat 1 sampai 6 menggambarkan demokrasi dan HAM yang adil. Kemudian bilangan 35 pasal 9 ayat 34, Allah memberikan perintah kepada Musa untuk membangun kota-kota perlindungan agar orang yang tidak sengaja menyebabkan kematian orang lain tidak dibalas dengan dibunuh. Ia dapat melarikan diri ke kota-kota perlindungan. Ada 6 kota orang Lewi dipilih menjadi kota perlindungan, yaitu 3 kota di sebelah barat Sungai Yordan adalah Kades, Sikem, dan Kiryat Arba atau Hebron. Kemudian 3 kota lagi di sebelah timur Sungai Yordan, yaitu Beser, Ramot, dan Golan. Apabila seseorang membunuh atau mengakibatkan seseorang tewas, dan ia merasa tidak bersalah atau tidak sengaja telah menyebabkan kematian, maka ia dapat melarikan diri ke kota-kota tersebut untuk berlindung. Ia tidak akan dibunuh. Ia harus tinggal di kota itu sampai matinya imam besar yang telah diurapi dengan minyak yang kudus. Konsep ini kemudian diambil alih oleh gereja Kristen dengan menetapkan gereja sebagai tempat perlindungan pada tahun 511 Masehi dalam Konsili Orleans di hadapan Raja Clovis I. Setiap orang yang mencari suaka akan diberikan apabila ia berlindung di sebuah gereja, dalam gedung-gedung lain milik gereja itu, atau di rumah uskup. Perlindungan diberikan kepada orang-orang yang dituduh mencuri, membunuh, atau berzina, termasuk budak yang melarikan diri akan diberikan perlindungan. Namun ia akan dikembalikan kepada tuannya bila sang tuan mau bersumpah di atas Alkitab bahwa ia tidak akan
bertindak kejam. Hak suaka ini kemudian dikukuhkan oleh semua konsili sesudah Orleans. Sekarang kita masuk dalam penjelasan dan Alkitab. Tujuan dibangunnya kota-kota perlindungan jelas sangat menarik karena kita tahu bahwa pola kehidupan di masyarakat Israel kuno sangat keras. Dalam Keluaran pasal 21 ayat 23 sampai 25, misalnya kita menemukan perintah berikut. Tetapi jika perempuan itu mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka engkau harus memberikan nyawa, ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Demikian pula dalam kitab Imamat pasal 24 ayat 19 sampai 20. Dikatakan apabila seseorang membuat orang sesamanya bercacat, maka seperti yang telah dilakukannya, begitulah harus dilakukan kepadanya. Patah ganti patah, mata ganti mata, gigi ganti gigi, seperti dibuatnya orang lain bercacat, begitulah harus dibuat kepadanya. Dari ayat-ayat di atas, kita dapat melihat bahwa hukum-hukum Israel didasar pada lex talionis atau hukum pembalasan. Nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Artinya seseorang yang membunuh sesamanya sudah pasti akan dibalas dengan hukuman mati pula. Namun masalahnya bagaimana jika kematian itu terjadi bukan karena kesengajaan? Bukankah kasus-kasus seperti ini sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya pengemudi mobil yang menabrak seseorang yang menyeberang di jalan, karena jalan itu licin akibat hujan. Lalu karena tiba-tiba matanya terkena sinar yang sangat terang sehingga ia tidak dapat melihat orang yang berjalan menyeberang itu. Bagaimana seharusnya orang ini diperlakukan? Apakah harus diperlakukan hukum pembalasan? Bagaimana menurutmu? Sekarang coba bandingkan dengan apa yang Tuhan Yesus katakan dalam Matius 5 ayat 38 sampai 44. Pembelajaran bab 2 sudah selesai dan melalui apa yang sudah kita pelajari, apa yang dapat kita simpulkan? Yang pertama, demokrasi dan HAM hanya dapat berjalan dengan baik dan mendatangkan damai sejahtera apabila semua pihak yang terlibat sepakat dan saling peduli untuk menyatakannya. Dua, setiap orang tua memiliki andil dalam mendidik putra-putrinya agar menghargai sikap demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Yang ketiga, setiap remaja Kristen diharapkan memiliki sikap kritis dan peka terhadap gejala-gejala sosial yang terjadi di lingkungan sekitar. Sekarang kita masukkan tugas. Siapkan buku latihannya. Dan jawablah dua pertanyaan berikut. Pertama, bacalah kembali Bilangan pasal 35 ayat 9 sampai 34, Matius pasal 5 ayat 38 sampai 44, dan Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16. Carilah hal yang menarik dari ketiga nas Alkitab tersebut. Tuliskan juga makna dari perkataan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 5 ayat 38 sampai 44. Dan pertanyaan yang kedua, tuliskan beberapa hal yang dapat kamu lakukan sebagai remaja Kristen dalam mewujudkan demokrasi,
dan menghargai HAM di sekitarmu. Untuk minggu depan, tanggal 25 bulan 9 2020, kita akan ulangan. Silakan kalian pelajari bab 1 dan 2. Kita akhiri pelajaran bab 2 ini. Silakan kalian berdoa secara pribadi. Kakak ucapkan sampai jumpa lagi. Salam sehat dan tetap semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.